Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali menyinggung penyerapan dana stimulus COVID-19 yang tak optimal. Menurutnya dari anggaran sebesar 695 triliun yang disiapkan, pemerintah baru sebesar 136 triliun atau 19% yang terserap. Atas kondisi ini, Jokowi meminta agar penyerapan dana stimulus dapat dipercepat. Kini yang menjadi pertanyaannya adalah apakah gerangan yang tengah terjadi sehingga dana stimulus COVID-19 begitu seret untuk direalisasikan penyerapannya. Untuk perbincangan ini kita telah terhubung bersama dengan Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 KSP. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Pak Edi, ini kita dengar kembali bahwa Presiden Joko Widodo kembali menyinggung terkait dengan dana atau penyerapan dana stimulus COVID yang tidak optimal. Ya, ini bisa dikatakan baru 19%. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Apa sebenarnya yang penyebab sehingga akhirnya dana ini dikatakan oleh Presiden belum diserap secara optimal? Baik, ada beberapa penyebab ya, tapi yang utama sebenarnya pertama kita harus pahami bahwa anggaran itu adalah sifatnya pagu ya. Jadi itu cadangan istilahnya gitulah ya. Jadi untuk direalisasikan dia mesti didipakan istilahnya. Jadi dibuat dipanya. Dipa itu yang membuat adalah kementerian atau lembaga teknis yang melaksanakan program, mengajukan kepada Kementerian Keuangan, kemudian disetujui oleh Kementerian Keuangan, baru kemudian dananya ditransfer ke kementerian lembaga, baru dilaksanakan. Nah sampai saat ini memang kita ada masalah dalam pendipaan itu ya. Kalau saya hitung-hitung dari total 695 triliun itu yang sudah didipakan itu 49%, atau dengan kata lain masih ada 51% dana yang belum didipakan. Nah belum didipakan ini ya bisa macam-macam ya, bisa karena misalkan ada masalah teknis dalam arti skemanya, kemudian kelompok sasarannya belum bisa dipastikan dan sebagainya, atau mungkin belum dibutuhkan. Itu tidak terlalu menjadi masalah besar sebenarnya. Yang disebut Bapak Presiden 19% itu kan terhadap total. Karena kalau terhadap yang sudah didipakan, artinya yang sudah jelas penggunaannya, sudah diajukan dan disetujui, itu persentasenya ya hampir 2 kali lipat. Gitu Oke. ya. Tapi kenapa itu belum terasa? Maksudnya yang dirasakan adalah Presiden mengapa masih merasakan bahwa ini kurang optimal? Jika memang sudah didipa, kenapa belum tersebar atau terserap begitu optimal? Apa yang menjadi penghambatnya di sini? Apakah ini yang terlihat di sini? Apakah memang regulasinya kah? Atau memang tadi harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah kah? Atau ada ego sektoral di sini? Seperti apa? Kalau saya melihat ego sektoral itu enggak ya, memang sering saya dengar ya, tapi kalau pengamatan saya enggak. Hubungan pusat daerah juga enggak ya. Memang ada masalah di regulasi memang ya, karena sampai posisi minggu lalu, saya belum menerima update terbaru, tapi posisi minggu lalu tanggal berapa tuh hari Kamis itu, atau hari Jumat itu posisinya sudah ada 14 peraturan pelaksanaan baru yang dibuat, dan yang terbaru itu 4 diantaranya adalah peraturan pemerintah. Itu terkait dengan pembiayaan korporasi untuk beberapa BUMN. Kalau dilihat di pembiayaan korporasi itu realisasinya kan masih nol kan, karena memang peraturan pemerintahnya baru dibuat gitu minggu lalu selesai. Nah peraturan pemerintah kan nggak bisa langsung jalan, ya secepat-cepatnya tetap saja perlu ada peraturan menteri dan sebagainya gitu ya, yang karena di sisi lain kan kita memang ingin cepat, tapi di sisi lain kan kita juga ingin akuntabel gitu, governance juga bagus. Meskipun Presiden sudah instruksikan ya, bikin peraturan menteri paling lama 1 hari lah atau 2 hari lah. Tapi kenyataannya belum secepat itu ya Pak Edi ya. Pak Edi mungkin mudah, karena bikin regulasi itu bukan cuma nulis pasal per pasal ya, tapi kan juga memikirkan skemanya, bagaimana mengawasinya, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Itu yang memang tidak selalu mudah ya. Ya tentu saja kita sangat mendengar apa yang concernnya Bapak Presiden ya, tapi kita juga menyadari bahwa teman-teman terutama di Kementerian Keuangan ya yang menyiapkan regulasi kan mayoritas kan mereka ya, itu juga sudah bekerja keras. Saya tahu persis itu. Oke, terakhir Pak Edi, singkat saja, jadi seberapa optimisnyakah Anda atau mungkin seberapa optimisnyakah bahwa dana ini akan terserap optimal? Paling tidak ini kita tahu bahwa Presiden mengharapkan agar dana ini bisa menekan ancaman pandemi yang memang berdampak pada kesehatan dan juga ekonomi kita. Kalau saya sih optimistik dalam arti begini ya, kemarin kan kami dari kantor staf Presiden itu bertemu dengan Kementerian Keuangan. Nah kemudian di situ kita sepakat untuk akan minta kepada kementerian lembaga terkait
untuk membuat proyeksi kebutuhan dana sampai akhir tahun. Artinya apa? Kalau memang nanti ternyata yang dibutuhkan tidak sebesar itu, maka ini bisa segera dialihkan kepada program lain. Jadi yang alokasi masing-masing bagian itu tidak kaku sifatnya, bisa dilakukan realokasi kalau memang kemungkinan tidak terserapnya itu cukup besar gitu. Oke. Nah nanti pada akhirnya saya optimis, tapi mungkin komposisinya tidak persis sama dengan yang posisi sekarang. Yang terpenting sekarang adalah kementerian lembaga masing-masing membuat semacam proyeksi gitu, perkiraan sampai akhir tahun kira-kira berapa yang bisa diserap. Kalau memang ada sisa, kita akan alokasikan ke tempat lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 KSP.